Atas izin Allah. Atas pengetahuan Allah. Allah tahu. Terus terang ibu-ibu, saya sama dengan ibu-ibu lagi belajar beriman. Lagi belajar apa, Bu? Belajar meyakini kepastian fakta nyata, nggak ada satupun yang terjadi kecuali pasti atas kehendak Allah. Itulah makna Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Nah itu. Baik. Tadi kan ditulis tuh di sana ada namanya perintah. Apa itu perintah? Oke, saya kira udah jelas ya semuanya. Nah, dengan cara apa Allah itu melakukan sesuatu terhadap makhluknya? Dengan cara apa? Dengan takdir ya, dengan perintah. Kun, itu dia. Jadi kata Allah, ibu ini harus duduk di atas kursi. maka dia akan duduk. Iya, itu perintah Allah. Jangan dikira ibu ini selonjoran. Nggak apa-apa, betul itu. Iya, iya. Perhatikan. Tidak ada satupun pergerakan kita kecuali dengan perintah Allah. Kalau Allah sibuk amat sih ngurusin kita, itulah Allah. Nanti kalau nggak diurus sama Allah, susah lagi kamu. Mau diurus Allah atau mau dibiarin? Iya. Kita aja sama suami pengen diurusin, iya nggak? Kalau nggak diurusin ngambek. Ya, kita Allah itu maha mengurusi kita. Maha mengurusi hambanya. Huwa fi sya'n, bahasanya itu. Allah itu selalu dalam kesibukan hamba. Tentu tidak menyusahkan, tapi semua tidak ada kecuali pasti dalam perhatian Allah tadi. Wa kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu pasti dalam memperhatikan hamba. Enak, Bu. Makanya kenapa surah Fatihah disebut Ummul Quran. Jadi semua Quran itu isinya itu aja. Ngingetin kita ke Allah, intinya apa tadi? Intinya adalah Mengingatkan kepada Allah, apa namanya tadi? Tadzakur. Mengingatkan pada Allah Azza wa Jalla. Oke. Itu contoh korelasi, Bu. Hubungkan satu kata dengan kata lain, satu kata dengan sebuah peristiwa, satu kata dengan fenomena yang ada, satu kata dengan as-sunnah, hadits Nabi SAW. Yang paling gampang ibu-ibu hubungkan ayat itu dengan tafsir Al-Quran. Jadi saran saya, ibu-ibu harus punya tafsir. Tafsir apa, Ustaz? Pertama yang terbaik tafsir Ibnu Katsir. Mulai sekarang baca, makanya asyik, Bu. Nanti ibu dapat cerita-cerita tentang masa lalu, di masa Rasulullahnya kayak apa, contoh Nabi kayak apa. Itu tafsir Ibnu Katsir. Yang naik dikit gedean atau tebelan tafsir ya Al-Qurtubi. Tapi cukup satu aja lah, tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu pusing lagi, nggak usah banyak-banyak. Dan itu, Bu, sudah ada terjemahannya. Terjemahannya nggak usah beli, sudah bisa di-download. Mana panitia? Pan? Mana Pan? Halo panitia. Panitia tolong downloadin tafsir Ibnu Katsir. Download. Aplikasinya juga udah ada kok. Application tafsir Ibnu Katsir tinggal di download aja. Baca tuh tafsir Ibnu Katsir.
Untuk apa? Memahami hubungan lebih jauh. Sedikit. Istilah korelasi itu kelihatan sederhana ya. Ibu pernah jadi sarjana? Sarjana apa, Bu? Hah? Hukum. Ekonomi. Ibu sarjana? Kesehatan. Bu. Sarjana apa? Pendidikan. Sarjana pendidikan. Lihat. Saya mau tanya, waktu dulu ibu membuat tugas akhir, namanya apa? Skripsi alias riset penelitian. Pertanyaan saya, yang dicari apa? Yang dicari apa? Oke, setelah data ketemu, yang dicari berikutnya apa? Hubungan. Ternyata kata-kata korelasi itu ilmiah. Karena ibu juga waktu meneliti mana antara variabel A, variabel B, dicari hubungannya. Ada nggak hubungan itu daun jatuh dengan kehendak Allah? Ada. Kan di situ. Kalau kita mengatakan ada, berarti kita menemukan dong. Menemukan sebuah pembuktian bahwa tak satu pun peristiwa terjadi kecuali pasti bismillah, disebabkan oleh Allah. Jelas? Itu baru bismillah. Terusin enggak? Tuh, semenit lagi. Ya, oke. Sekarang masuk ke alhamdulillahirabbil alamin. Saya hanya ngejelasin ininya aja ya. Tadi korelasinya, sekarang hubungkan apa sih hubungannya bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirabbil alamin? Apa hubungannya? Hubungannya dengan nama Allah. Ya, hubungannya apa, Bu? Lihat. Bersyukur atas nikmat, Oke. atas kasih dari Allah. Kenapa harus bersyukur pada Allah? Tanda sebagai tanda terima kasih atas berkah Iya, kenapa? Terima kasihnya itu kenapa? kenikmatan yang telah diberikan. Apa itu kenikmatan? Kenikmatan banyak sekali dari Allah. Kenikmatan Allah itu adanya pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi gini bahasanya, karena Allah begitu kasih dan sayang pada kita, sementara hidup saya sangat butuh banget dengan kasih sayang. Ada yang nggak perlu kasih sayang? Hah? Bu, butuh semuanya? Kalau memang butuh, maka Allah hadir pada kita. Makanya di situ segala puji hanya untuk Allah. Nah, saya masuk lagi dikit. Kenapa sih puji itu milik Allah? Karena namanya pujian itu selalu berhubungan dengan jasa. Betul? Bu, kenapa baik banget sama suami? Kenapa? Karena suami berjasa Nah, memberikan kita. berjasa. Kalau kita memuji seseorang pasti karena jasanya. Pertanyaannya, ada yang lebih berjasa dari Allah? Ada. Itulah kenapa segala puji hanya milik Allah. Udah ketemu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus 5 lagi belum, Ustaz. Hah? Bonus 5 menit lagi belum, ya udah. Ya, 5 menit lagi buat pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, selanjutnya ibu terusin aja tadi, hubung-hubungkan terus. Termasuk ketika mengatakan lillahi rabbil alamin, Allah tuh ngejelaskan segala puji itu milik Allah. Allah itu siapa sih? Allah itu Rabbil alamin. Apa maksud Rabbil alamin? Pencipta, pemilik, penguasa yang maha ngatur seluruh alam semesta. Aku tuh bagian dari alam semesta, jadi dimiliki oleh Dia, diurus oleh Dia. Itulah Allahu Rabbil alamin. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Karena kita diurus oleh yang maha menciptakan alam semesta. Makanya ibu-ibu jangan khawatir kalau sudah diurus Allah. Kan tadi saya bilang mau diurus sendiri atau ngurus Allah? Kalau mau diurus Allah, taati Allah.
Selesai. Ya, dan ternyata Rabbil Alamin itu juga tidak semena-mena, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangkan oleh ibu yang mencintai ibu, yang menyayangi itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan siapa-siapa. Yang sangat kasih sama ibu, yang sangat sayang sama ibu, tahu persis urusan ibu, bapak dan lain sebagainya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Malik Yaumiddin. Dialah yang pasti akan mendapatkan, dialah yang pasti akan memberikan balasan. Kenapa? Manusia itu perlu balasan. Bu, ada nggak manusia gratis? Nggak ada, pengen balasan semuanya. Ya nggak? Apalagi urusan akhirat. Makanya Bu, dunia itu negeri sebab. Sebab apa terserah. Ibu mau ngapain saja di dunia ini, semuanya hanya sebab. Akibat itulah yang akhirat. Walaupun ibu senang bahagia di dunia, tetap itu merupakan sebab. Sebab apa? Kamu bersyukur atau tidak? Kalau bersyukur dapat akhiratnya. Tidak bersyukur? Kalau tidak bersyukur, celaka. Sebaliknya kalau ibu miskin, mohon maaf, serba kekurangan, perlu ini segala macam, ya sudah, aku ridho dengan engkau ya Allah dan aku sabar. Itu hanya merupakan sebab. Akibatnya dapat di mana? Itulah nilai iman pada hari kiamat, Bu. Nah, selanjutnya apa hubungan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kok jadi diterusin sih? Apa ya? Terusin aja lah. Oke dah. Bu, kalau tadi ada balasan, dasarnya apa? Ibu dibalas karena apa? Karena apa? Karena kita dibalas itu karena kita telah melakukan sesuatu, alias sebab tadi. Sebab terbaik dalam hidup apa? Sebab dalam hidup takwa, atau bahasa dalam surah Al-Fatihahnya apa? Iyyaka na'budu. Sebab itu sebabnya ibadah. Karena ibu ibadah maka Allah balas. Nggak ibadah dibalas juga. Disitulah kenapa perlu mengatakan iyyaka na'budu. Ya Allah, kalau memang semuanya pasti dibalas, maka jadikanlah seluruh kegiatan hamba itu sebagai ibadah. Karena ibadahlah ukuran Allah membalas kita. Apa? Ibadah adalah standar pembalasan. Diukur semuanya dengan ibadah. Saya ngomong ibadah bukan? Ya. Kalau ngomong ibadah maka Allah balas. Kalau ngomongnya bukan ibadah kepada Allah, dibalas juga oleh Allah, tapi yang buruk. Ibu-ibu ngeliatin saya ibadah bukan? Ibadah. Ya, ngelihat orang harus jelas niatnya. Kalau pengen jadi ibadah, itu aja. Makanya suratul Fatihah itu gampang banget. Ya, intinya ibu-ibu sudah sekarang apa yang mau dilakukan oleh ibu? Cuman satu, ibadah aja. Ibadah itu apa sih? Taat, patuh, tunduk pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selesai. Karena ibadah ini begitu luas, hebat, dahsyat, luar biasa. Ya Allah, saya nggak bisa melakukannya sendiri, tolongin dong. Perlu pertolongan nggak? Nah itu, makanya berikutnya apa? Wa iyyaka nasta'in. Jadi gitu aja Bu, kalau lagi sholat itu, ya Allah, saya nggak bisa ibadah ini tanpa Kau tolong hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sekarang sholatnya nggak usah buru-buru ya. Iya Ustaz. Ya, asar aja cepat.
Ya, terutama sholat sunnah. Kalau sholat fardu sesuaikan aja.